Kita ingin Indonesia emas di sini adalah Indonesia yang betul-betul baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, untuk mewujudkan ini kita punya generasi harus cerdas. Itu yang pertama. Kemudian mereka harus memiliki keterampilan. Kemudian mereka memiliki kemampuan untuk bersaing baik secara nasional maupun internasional. Kemudian yang paling penting adalah mereka memiliki karakter atau akhlak yang mulia. Kalau ini semua bisa diwujudkan, barulah bisa dikatakan generasi Indonesia emas menurut Islam, yang bisa bahagia, sukses dunia dan akhirat. Karena itu yang kita selalu doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita minta kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, lepas dari neraka. Kalau hanya sejahtera di dunia, kaya, kemudian nanti masuk neraka, nauzubillah, summa nauzubillah. Itu bukan generasi emas menurut pandangan Islam. Inilah tantangan yang besar, di mana secara kelompok-kelompok kecil, PAUD, PKIT, Mufli Al-Maragi adalah merupakan bagian gerbong dari terwujudnya Indonesia generasi emas. Insya Allah dengan pendidikan agama yang bagus di TKIT kita ini, PAUD kita ini, insya Allah anak-anak kita akan nanti diberi ilham oleh Allah. Allah akan memberikan mereka ilham. Kita tidak perlu tahu terlalu banyak mengurusi masalah pendidikan ilmunya. Walaupun ilmunya tidak terlalu tinggi, tapi kalau kita mengajari ketakwaannya, prakteknya, sholat berjamaahnya, selalu berzikir, dia bagus akhlaknya di sekolah, tahu tata sopan santun, menghargai teman-temannya, menghormati bukunya, menghormati ilmu, menghormati gurunya. Kemudian diajari juga di rumah bagaimana dia itu beradab sopan terhadap orang tuanya. Dia berkompetensi menggunakan waktunya dalam waktu yang semaksimal mungkin untuk baik. Bukan sibuk dengan game, bukan sibuk dengan permainan, tapi diselingi oleh adanya pendidikan karakter. Insya Allah Allah akan mengilhamkan. Allah akan mengilhamkan kepada anak-anak itu, walaupun pendidikan ilmunya sedikit, tapi insya Allah nanti mereka akan jadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Karena Allah yang menjanjikan, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi pendidikan takwa. Pendidikan takwa ini janji Allah. Dan kalau kita tidak ragu terhadap janji Allah, pasti akan terwujud sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah memberi jalan keluar, bukan lagi gurunya yang memberi jalan keluar, bukan lagi pemerintah yang memberi jalan keluar, masyarakat bukan, tapi Allah yang langsung memberi jalan keluar. Jadi persoalan besar bagaimanapun, di posisi manapun dia, apakah dia presiden, apakah dia gubernur, apakah dia DPR, yang jelas dia sudah mendapat hidayah dari Allah untuk menyelesaikan persoalannya. Mungkin dia akan memiliki jalan pemecahan atas segala persoalan yang dihadapi, yang mungkin bagi sekolah-sekolah tinggi, universitas bingung kenapa bisa dia temukan itu. Profesor-profesor doktor bingung untuk mencari jawaban persoalan yang sulit ini, tapi mereka temukan. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang dimana mereka dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah tidak perlu terlalu pesimis kita. Insya Allah walaupun kita punya pendidikan anak-anak kita di sini tidak lengkap, misalnya kita katakan tidak lengkap fasilitasnya karena masih sederhana, tapi insya Allah nanti akan melahirkan generasi-generasi pemimpin-pemimpin yang Allah sendiri yang akan menuntunnya untuk menyelesaikan segala persoalannya. Bahkan mereka menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Dengan penekanan bahwa anak-anak kita ini diajar karakter yang bagus sesuai dengan karakter Islam. Kalau di pesantren ada namanya kitab Ta'limul Muta'allim.
Nah, itu setidak-tidaknya bukan diajarkan di sekolah, setidak-tidaknya juga dari situ diambil bagaimana caranya anak-anak ini nanti akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mendapatkan berkah. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Pasti kita yakin kalau Allah sudah menjadi guru kita, Allah yang membimbing kita, apalagi yang kita khawatirkan terhadap masa depan kita. Anak kita tidak perlu kita khawatirkan agar umatuna jamah, naku masih sekolah agama, tidak perlu kita khawatir. Allah yang akan menuntunnya. Banyak negara-negara Islam yang bisa jadi contoh karena mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka-sangka, dan Allah yang akan mengatur kondisi mereka, keadaan mereka, kalau mereka menjadikan ajaran-ajaran Allah sebagai tuntunannya. Dimulai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil. Anak-anak kita di sini diajarin supaya selalu salat berjamaah. Mungkin anak-anak kita di sini dijadwal dulu, diberikan catatan-catatan siapa yang selalu hadir salat berjamaah, diberikan apresiasi. Disitulah dulu kita mencontohi Rasulullah SAW sampai di akhir hidup beliau masih tetap berjamaah, bahkan waktu sakit-sakitnya beliau masih tetap di papa, bahkan di dalam perang tetap salat. Ini dulu karakter seperti ini dulu yang akan mendekatkan mereka kepada agama, mendekatkan mereka kepada persatuan, kepada kaum muslimin. Insyaallah yang lain akan ikut. Mudah-mudahan dengan adanya sekolah kita ini, PAUD TKT Mufli Al-Maragi, alhamdulillah kita punya kampung ini insyaallah akan menjadi kampung yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.